Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra, NIM 2014-12-0373 dari kelompok 7 tentang konsep sewa menyewa dan upah ijarah. Saya Salsabila Ningrum, NIM 2014-12-0374. Saya Muhammad Hairil Prayogi, NIM 2014-12-0348. A. Pengertian ijarah. Secara sederhana, ijarah diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam bahasa Arab, ijarah berasal dari kata ajara yang memiliki sinonim dengan akra, yang artinya menyewakan, seperti dalam kalimat ajra syai, menyewakan sesuatu. Ahli fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan al-kara'u au bai'u manfaati, yang artinya sewa menyewa atau jual beli manfaat. Bila yang menjadi objek adalah transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda, disebut ijarah al-ain atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarah al-jimah atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian. B. Dasar hukum ijarah. Hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang membolehkan ijarah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. 1. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ardokna lakum fa'tuhunna ajurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. 2. Quran Surah Al-Qasas ayat 26 dan 27. Qalat ihdahumati bati istahjirhu inna khaira manista jarta kauyu amin. Qala inni urduan anhika kihaka ihda natahataini ala anta jurani samani hijaji fa'in amamta asron asro pamin indika wama arduan asyako alaika sata ji duni isya Allahu minal sholihin. Salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata, "Hai bapakku, upahlah dia. Sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya." Si bapak berkata, "Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku, dengan ketentuan kamu menjadi seorang upahan saya selama 8 musim haji." 3. Hadis Ibnu Abbas. Ani ni Abashi radhiyallahu anhu qala ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ata hujama ajrahu. Dari Ibnu Abbas, RA Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Hadis Ibnu Umar. Wa ani ni Umar radhiyallahu anhu qala ator al jiro ajrohu qabla ani yajib arokohu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwa akad ijarah diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Tujuan syariatnya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapatkan keuntungan. C. Hukum ijarah. 1. Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang-orang yang menyewakan. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. 2. Adapun hukum ijarah rusak. Menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, akan tetapi jika kerusakan disebabkan oleh penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan, perjanjian upah harus diberikan semestinya. Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa dan ijarah terhadap pekerjaan atau upah mengupah. A. Hukum sewa menyewa.
dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah atas barang-barang yang diharamkan. B. Hukum upah mengupah. Upah mengupah atau ijarah al-alamal yaitu jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah al-alamah terbagi menjadi dua. Satu, ijarah khusus. Ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang-orang yang telah memberikannya upah. Kedua, ijarah mustarik. Ijarah mustarik yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. D. Macam-macam ijarah. Satu, ijarah al-manafi yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai. Dua, ijarah al-amala ijarah yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih ditertibkan kepada pekerjaan atau buruh atau ajir. Rukun dan syarat-syarat ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah adalah ada empat, yaitu dua orang yang berakad, sikhat atau ijab dan kabul, sewa atau imbalan, dan manfaat. Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nafrun Harun sebagai berikut. Satu, yang terkait dengan dua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balih dan berakal. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah. Tiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Keempat, objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak atau cacatnya. Kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Keenam, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 7, objek ijarah itu merupakan sesuatu yang disewakan. Terakhir, upah atau sewa dalam ijarah harus jelas. F. Upah dalam pekerjaan ibadah. Para ulama berbeda sudut pandangan dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muazin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah, qaru wa qaruna wala ta'waqa baha. Bacalah olehmu Al-Quran dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu. Perbuatan seperti azan, sholat, haji, berpuasa, membaca Al-Quran, dan zikir adalah tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. G. Menyewakan barang sewaan. Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Sementara itu, menurut Hendi Suhendi, bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang atau al-mu'jir. Dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau al-mustajir, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau al-mustajir itu sendiri. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat unsur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak sudah wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu seperti mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat berbeda pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut
Menurut ulama Hanafiah, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Pengembalian barang sewaan. Menurut Sayyid Sabiq, jika akad ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah atau barang bergerak seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah atau barang yang tidak dapat bergerak seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti keadaan semula. Ya, itu tadi video dari konsep sewa menyewa